Pernah satu kejadian di satu malam, terdengar ada suara orang lari di depan rumah. Begitu buka pintu, ada orang muter-muter pohon sampah tersebut. Pak, lagi ngapain? Cek, astagfirullahaladzim, langsung sadar. Di pohon sawahnya ini, dia ini lihat pocong katanya. Jadi menurut perasaan dia lari cepat itu udah mau nyampe rumah. Di bayangan dia itu kiri kanan itu jalan pulang ke rumah. Nah tapi yang kita lihat tuh dia cuma muter-muter pohon sawo gitu, nggak kemana-mana. Iya. Itu bang, keranda setiap kalau ada yang mau meninggal itu selalu bunyi. Si kuncinya ini kayak dipukul-pukul, tek 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 tek. Malamnya bang, keranda ini selama 7 hari buka tutup sendiri. Itu jelas banget tengah malam tiba-tiba krek, bum, krek, bum. Nah besok paginya bang, keranda ini tiba-tiba ada di ruang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini nih, gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya di rumah neneknya semasa dia kecil sampai dia besar ya. Jadi rumah neneknya itu ada di Brebes, dan dia sekeluarga mengalami kejadian-kejadian horor di luar nalar loh ini. Jadi di sebelah gue udah ada Bang Paul. Halo Bang, untuk yang kedua kalinya datang ke Lonceng Misteri. FYI, Bang Paul ini pertama cerita waktu itu tentang kontrakan tebet ya, iya, di Lonceng betul. Misteri. Dan pasti buat sahabat-sahabat Lonceng nih yang juga nonton YouTube lain, sering banget nih ada atau beberapa pernah lihat Bang Paul cerita tentang pengalaman horor lainnya nih Bang ya. Betul. Nah, cerita yang Bang Paul sekarang mau ceritain itu udah diceritain belum Bang di channel lain? Udah diceritain belum? Belum ya, baru pertama ini. Padahal sebetulnya kalau urutan kejadian ini kejadian yang pertama sebetulnya. Ini kejadian yang pertama. Cerita yang kali ini mau Bang Paul bawain tentang rumah nenek di Brebes. Manggilnya waktu itu nenek? Apa? Mbah. Mbah ya? Mbah. Oke, rumah Mbah di Brebes berarti. Ini waktu itu Bang Paul awal tinggal situ tahun berapa? Dari kecil, jadi dari umur 3 tahun tuh dari sana. Jadi umur 3 tahun? Waktu umur 3 tahun tuh ibu tuh almarhum gitu. Karena sejak itu dibesarkan sama nenek sama gede. Oke. Dan ini cerita-cerita horor yang di situ tuh di rumah mbahnya Bang Paul ini lumayan menarik nih. Tadi ada beberapa diceritain nih Bang Paul secara singkat di depan, kita udah ngobrol-ngobrol bentar. Katanya waktu itu almarhum kakek. Iya. Nyimpen keranda di dalam rumah. Iya. Nyimpen keranda untuk warga desa di dalam rumah. Jadi itu gimana itu konsepnya? Nanti bakal diceritain detailnya sama Bang Paul karena itu serem banget ya. Serem banget. Jadi buat sahabat Lonceng harus nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip karena gue yakin video kali ini bakal bikin kalian merinding banget. Dan buat kalian nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri sebagai tanda dukungan kalian kepada channel ini. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian ini nggak ketinggalan notifikasi terbaru dari kita kalau kita upload video baru nih. Yaudah Bang, kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih ya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Jadi waktu kecil itu kan saya ini tinggal di rumah nenek, dimana rumah nenek ini bentuknya ini letter L. Jadi dari letter L gitu dari depan
Terus di belakang tuh ke kanan ada lagi. Dan L dari belakang ke kanan ini lebih panjang dari depan ke belakang. Oke. Nah di sampingnya ini dulu nenek ini ternak ayam sama ternak burung merpati banyak banget. Nah ini di kampung saya di Brebes. Jadi bisa dibilang sih rumah saya juga ya, karena memang dari kecil tuh memang tinggal di sana gitu. Nah di rumah itu tuh saya, nenek, kakek sama paman. Jadi berempat. Nah, paman yang lain ada, cuman yang satu lagi kuliah gitu di Jogja, yang satu kerja. Jadi yang tinggal di situ tuh berempat. Berempat aja nih Berempat ya, nggak mau aja, siapa-siapa gitu. lagi. Dan waktu itu kan saya tidur masih sama kakek nenek kan, sama mbah kalau itu bilangnya. Nah yang menarik ini, rumah ini itu Bang. Jadi posisi L dari L memanjang gini ya. Di sini tuh ruang tamu. Terus di sini ada kamar 3 dibagi 2 gitu. Sebelah ini kamar 3. Di sini duduk depan ruang tamu gitu. Di tengah ini ruang keluarga buat nonton TV. Terus ada sekat buat jalan ke belakang. Nah di belakang ini musola. Nah dari sininya ini lurus ada kamar lagi 1. Terus ada tempat dapur. Di belakang baru kamar mandi terpisah. Dan itu luas-luas banget. Nah di kamar ini dulunya ini kalau di sana itu namanya pabeasan. Apa tuh? Pabeasan ini gudang beras. Oh. Jadi kan kalau orang dulu naruh beras itu di kendi-kendi gitu Iya. Bang. Nah di kendi-kendi gitu banyak berasnya. Terus di atasnya ini jadi kayak gudang gitu. Di atasnya ini dibikin bambu-bambu buat naruh-naruh kayak wajan segala macam. Jadi gudang. Pengalaman pertama ini yang pertama nih dalam hidup saya itu berhadapan dengan ibaratnya hal gaib gitu ya. Jadi waktu itu saya masih sekitar kelas 3 SD Bang. Oke. Kakek sama nenek sama paman itu kan di sana itu kan bertani, berkebun. Biasanya kalau berkebun itu bertani itu ya setiap duhur itu mereka pulang. Nah kan anak SD itu saya pulang dulu jam 12-an. Sebelum jam 12 lah itu pulang. Nanti jam 1 berangkat lagi, biasanya saya ngikut. Nah kebetulan waktu itu momennya lagi panen. Jadi mbah tuh nenek itu udah bilang nanti pulang sekolah langsung ke sana ya, gitu. Makannya di sana di sawah, gitu makan siangnya. Jangan langsung main dulu. Akhirnya pas itu saya pulang sekolah, nah saya lupa pesannya. Saya ke pintu depan ya, loh kok pintu dikunci? Oh, nggak ada orang. Ini kan pintu masuk dari pintu samping. Waktu itu karena mungkin namanya anak-anak ya Bang, kesel gitu kan. Kalau itu kan nggak dikunci tuh pintu ini, cuma diikat pakai rapia doang. Kalau misalkan keluarga lagi nggak ada tuh lewatnya situ. Masuk ke depan manggil-manggil, Mbah. Dicek dari depan ke belakang nggak ada siapa-siapa. Karena mungkin masih kecil ya Bang, kesel. Dibukain tuh kamar. Jadi buka kamar tuh nggak buka gini. Brak, sambil emosi lah gitu. Didorong-dorong. Udah kemana sih, orang lapar gitu lah. Nah begitu ke gudang ini, jadi gudang ini nggak dikunci Bang. Saya tendang pintunya. Blah, terus tiba-tiba ada suara, hi atanaon, hi. Jadi kalau bahasa Indonesia tuh, wih itu apaan? Ih, diiringi dengan ketawa. Zaman itu kan saya belum tahu yang namanya, mungkin kalau sekarang kuntilanak ya. Ini namanya anak kelas 3 SD kan, nggak paham gitu-gituan kan. Di depan pintu itu saya gini, lihat ke atas, Bah, Mang, itu masih berpikir barangkali dikerjain. Sementara kondisi di gudang tersebut Bang, itu kan cuma kendi beras yang kalau kendi itu ya paling tinggi itu paling segini kan Bang. Iya. Terus yang kecil-kecil. Jadi secara logika aja kita buka aja, nggak mungkin orang ngumpet di situ, nggak mungkin, pasti kelihatan. Karena cuma kendi-kendi. Dan di atas juga nggak mungkin, dia mau di mana kan udah penuh. Sempet diem, akhirnya tiba-tiba bulu kuduk merinding gitu. Nah si kamar itu dari dulu saya tuh nggak boleh main di sana. Sama nenek itu memang dilarang. Pokoknya setiap saya masuk sana itu langsung ditarik sama nenek. Gitu. Jangan main di sana, jangan di sana. Yang namanya anak kecil dulu kan ada kilauan yang jingkat-jingkit, kilauan bebek. Ya kan seneng banget tuh mainan itu. Sering masuk ke sana kan main beras, main itu, terus ditarik.
dibilangin jangan main di sana gitu. Itu selalu dilarang. Akhirnya setelah sadar pas buku merinding, wah udah merinding nih. Akhirnya baru ingat, itu kondisi baju aja belum diganti tuh bang, karena baru pulang sekolah. Oh iya kan lagi pada ke sawah kan. Akhirnya langsung dah ke sawah. Karena masih pakai baju seragam kan. Kan harusnya langsung dimarahin tuh. Kenapa bajunya belum ganti? Ganti dulu baru ke sini. Terus saya cerita, wah tadi di gudang beras ada suara perempuan ketawa. Dia bilang, hi eta naon, hi. Dia malah dimarahin. Lagian kamu ngapain sih masuk-masuk ke sana? Kan sudah dibilangin jangan masuk ke sana, jangan masuk ke sana. Gitu. Kalau paman bilangnya, itu mah mengada-ngada. Kamu halusinasi udah, itu mah mengada-ngada bohong. Gitu. Enggak beneran. Udah makan udah pulang. Gitu. Nah, pernah juga di sore harinya bang. Jadi di lain hari nih. Itu di kamar mandi ini, jadi ini tempat tadi gudang beras tadi. Terus di sini dapur, di sini tempat nyuci piring, di sini tembok lagi. Nah di sini kamar mandi, terus buat tungku, kompor tungku. Oh iya. Kompor tungku. Di sebelahnya ternak kelinci dulu itu. Ternak kelinci banyak banget. Jadi dibikinkannya itu dari bambu. Kotak bawahnya juga dibikin bambu. Nah waktu itu saya baru keluar dari kamar mandi nih bang. Keluar. Ngelihat di dalam kandang tersebut itu saya ngelihat ada 2 anak laki-laki kecil. Mungkin seukuran 2 tahun. Itu lagi mainin kelinci di dalam. Tapi di pinggirnya ini nggak ada paman, nggak ada kakek, nggak ada mbah gitu. Jadi cuma 2 anak ini doang, anak kecil ini doang main. Loh kok ada anak kecil gitu kan. Langsung ke depan kan. Mbah. Itu siapa anak kecil yang lagi main kelinci? Anak kecil siapa itu berdua lagi main kelinci? Akhirnya disamperlah sama mbahnya. Nggak ada ternyata si anak kecil ini. Selalu paman itu selalu gitu. Kamu udah suka bohong katanya. Ngada-ngada kamu jangan bikin cerita kebenar. Enggak tahu sumpah ini ada 2 anak di sini. Itu kalau anak main pun nggak mungkin logikanya masuk ke sana itu dari mana? Karena kan tingginya segini. Yeah. Saya aja kalau misalkan dulu kalau mau main masuk ke sana itu sama kakek dimasukin. Nanti kalau mulai ditarik lagi. Gitu. Jadi nggak bisa masuk sendiri. Nah keluarga saya itu selalu setiap saya ibaratnya bercerita tentang bertemu dengan hal gaib, respon mereka itu selalu bohong, ngarang-ngarang cerita, selalu begitu. Cuma nenek yang responnya mungkin agak beda gitu. Udah makanya jangan ini, jangan itu, begitu. Tapi nggak pernah ibaratnya mengiyakan atau ibaratnya dulu gini. Itu nggak diceritakan waktu kecil itu. Akhirnya kan waktu SD itu saya masih tidur sama kakek sama nenek itu di kamar depan. Ceritanya nih di kamar depan. Ada satu momen bang waktu itu yang masih saya ingat. Jadi di samping rumah ini rumah bentuk L. Di belakang itu pekarangan ya. Ini ada lapangan voli. Ada pohon-pohon kelapa. Terus pekarangan luas. Di sini juga ada jalan kecil. Jalan di sini juga ada peternakan milik tetangga. Ini memang suka pakai lalu lalang orang. Jalan orang dari belakang ke jalan raya tuh ke sini lewat samping rumah. Waktu itu kita lagi tidur lah sekitar jam 2-an. Jam 2 malam, jam 2 malam ya. Nah tiba-tiba lagi tenang-tenang. Paman itu tidurnya di kamar ketiga. Nah kamar kedua ini kosong. Oke. Kamar kedua kosong. Ini tuh kamarnya paman yang kuliah di Jogja. Lagi tenang-tenang tidur, tiba-tiba ada segerombolan anjing, berisik banget. Itu di samping kamar tempat tidurnya saya sama kakek nenek tuh. Mungkin kalau didengarkan dari suaranya, ini sekitar ada 9 atau 10 anjing itu. Jadi banyak. Akhirnya kan kakek sama mbah tuh bangun, terus bangunin paman. Namanya kan Mang Ali ya, paman dan mamang gitu. Li kata mbah tuh. Iya tuh anjing banyak banget. Iya. Lagi asik ngobrol gitu. Tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk jendela. Di kamar itu ada 2 jendela kecil, bentuknya kotak, di atasnya itu kaca, di
dibagi 4 gini ya, bagi 4. Oke. Ini kiri kanannya jendela. Dan itu posisinya itu tinggi bang, bukan ibaratnya seginilah yang bisa diketuk sama orang, maksudnya diketuk sama anjing lah gitu ya. Itu tinggi gitu. Tuk 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 tuk. Berirama gitu. Tuk 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 tuk. Dan cepat. Ini kan berarti aneh gitu kok ada anjing, ada yang ketuk-ketuk. Kalau anjing ngetuk jendela kayaknya nggak berirama begitu gitu kan. Dan nggak mungkin juga tinggi. Nggak mungkin juga, kayaknya nggak nyampe juga kalau anjing tuh ke jendela itu. Itu udah takut nih. Kakek sama kita tuh sebenarnya kakek sama paman itu ngerti sama masalah begituan ya. Terus si kakek ini kan emang ngerti ya. Dia malah sama paman tuh udah ayo keluar. Itu masih bunyi bang. Jadi ini kan tadi posisi ruang tamu. Di sini kan kamar, ini kan jalan. Ini ketika paman sama kakek ini keluar buka pintu, ini masih bunyi, masih ketuk-ketuk. Waduh. Udah buka pintu masih ketuk-ketuk. Tapi begitu ke ini misalkan tembok pinggir rumah, begitu ke sini tiba-tiba hilang. Seketika sunyi, nggak ada suara anjing, nggak ada yang ngetuk-ngetuk. Itu kan cuma bawa senter yang silver itu, yang dari silver yang corot gitu kan. Dilihat ke tanah, nggak ada bekas anjing, jejak telapak anjing. Nggak ada jejak sama sekali, nggak ada apa-apa. Bukan udah aman. Udah kita tidur lagi kan. Yang aneh itu bang, waktu kecil itu ketika ada tugas kerja kelompok, terus misalkan ada yang acara kumpul-kumpul gitulah sama temannya. Teman saya itu nggak ada satupun yang mau main ke rumah. Sampai saya tanya, misalkan ini ada tugas kelompok, yang anaknya kan sering tuh tugas kelompok. Udah di rumah saya aja. Enggak. Tapi sebelumnya memang udah pernah main ke situ? Enggak ada yang pernah main. Nggak ada yang pernah main, tapi nggak ada yang mau diajakin? Nggak ada yang mau. Jadi kalau main pun cuma di samping ini, di Merpati ini. Oh iya. Kalau main pun nggak masuk ke rumah. Sampai ditanyakan, kenapa sih udah kerja kelompoknya saya aja kan nggak pernah tuh kerja kelompok di rumah saya gitu kan. Terus keluarga juga ngiranya kan nggak punya temen gitu kan, karena nggak pernah ada teman yang main. Enggak, di rumah kamu takut katanya. Loh takut kenapa? Enggak, takut aja kan hawanya beda, kayak serem gitu. Itu hampir semua teman saya tuh bilangnya seperti itu. Jadi nggak pernah ada yang mau main ke rumah. Terus si gudang beras ini juga udah beralih fungsi, jadi udah nggak jadi gudang beras. Jadi kamar lagi, kamar paman. Oh. Jadi kamar. Jadi ada 2 kamar kosong tuh di situ. Nah berasnya dipindah di dapur. Baru aja udah kelar yaitu tiba-tiba nih si kakek ini si mbah ini beli keranda mayat. Jadi mbah ini dulu itu bisa dibilang lebek lah di kampung tuh ya. Apa tuh? Lebek itu kayak apa ya? Lebek kalau di sini ustad apa lah gitu ya yang pemuka agama. Kayak pemuka agama, tokoh lah bisa dibilang tokoh lah. Dulu sebelum itu tuh waktu saya SD tuh kalau misalkan ada orang yang meninggal di kampung saya itu kerandanya itu ngedadak bikin bang. Dari bambu. Iya. Kalau misalkan ada yang meninggal itu warga langsung nyari bambu bikin. Nah waktu itu ada usulan beli aja gitu, beli yang stainless itu. Akhirnya hasil lempukan mungkin ya beli, dan karena itu masih baru kita ditempatinya di mana nih gitu. Ya udah karena yang jadi tokoh itu kakek kan, udah di rumah kakek aja gitu. Oke. Ditaruh di situ. Lokasinya ini di depan kamar ketiga. Depan kamar ketiga di dalam rumah, nggak di luar rumah. Karena kalau di luar rumah kan takutnya ada yang nyuri. Iya, itu kan stainless di ini kan pekarangan luas semua gitu loh, kiri kanannya. Di depan kamar ketiga, terus di sini kan tempat sholat. Itu bang, keranda. Setiap kalau ada yang mau meninggal, itu selalu bunyi. Nah di keranda ini kan ada lengkungan yang gini bang. Itu kan ada kuncian kecil. Si kuncinya ini kayak dipukul-pukul, tek 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 tek. Hampir selalu dipastikan kalau si keranda ini bunyi tengah malam,
pasti besok ada pengumuman orang meninggal. Oke. Selalu diperhatikan seperti itu. Wah, kalau malam tek gitu. Nenek itu kan kalau malam itu biasanya sholat malam ya. Ini enggak, gara-gara itu. Jadi udah sekitar jam segituan lah, antara jam 12 ke jam 3 bunyinya tuh. Malam itu bunyi tuh. Tek. Besoknya iya ada pengumuman di masjid telah meninggal. Selalu seperti itu. Dan waktu itu kan dipakai ya. Ini pemakaman pertama berarti. Si keranda ini baru pertama dipakai nih. Malamnya itu bunyi, terus paginya ini dipakai buat ngubur jenazah orang kampung tersebut ya, di kampung tersebut. Setelah dipakai, ditaruh lagi kan di dalam rumah. Malamnya, Bang, keranda ini selama 7 hari buka tutup sendiri. 7 hari setelah orang itu meninggal. Jadi kedengeran banget, jelas banget. Nah, si paman ini kan di kamar ketiga, tapi dia waktu itu kan masih bujang. Jadi yang namanya anak bujangan lah, sering main di luar. Nanti pulang jam 2, jam 3 kan namanya anak bujangan. Jadi yang ada di dalam rumah itu kadang-kadang cuma saya, kakek sama nenek. Itu jelas banget tengah malam tiba-tiba krek, bruk, gitu. Krek, bruk. Dan durasinya lama. Durasinya itu bukan cuma yang sekali, tapi memang agak lama. Sampai kalau kakek tuh nggak ada takut-takutnya sebenarnya sama yang kayak gituan. Dibuka sama kakek, diem kata kakek gitu. Udah tutup lagi, bunyi lagi. Jadi drak kayak keranda dibuka tutup. Akhirnya udah dicuekin kan, udah biarin aja, cuekin aja, udah tidur. Nah itu kejadian kayak gitu, Bang. Itu selalu terjadi. Pokoknya kalau misalkan ada yang mau meninggal, dia bunyi. Dia bunyi, malam pasti tengah malam itu bunyi kayak ngetrek tek gitu. Nah setelah pemakaman, malamnya dia buka tutup sendiri. Padahal si keranda ini kan nggak dibiarkan gitu aja, Bang. Nggak dibiarkan ibaratnya cuma keranda taruh gitu. Ini ditutup kain. Pernah satu malam nih, Bang. Ini kejadian yang aneh banget. Itu posisi habis ngemakamin perempuan yang hamil. Tapi anaknya masih dalam kandungan, tapi itu udah dikeluarin. Udah dikeluarin. Anaknya pas hamil itu anaknya juga ikutan meninggalkan, tapi udah dikeluarin tuh. Nah, di malam itu sama kejadian lagi. Si keranda ini buka tutup sendiri. Oke. Tapi yang ini sampai dilihatin oleh kakek saya. Buka tutup sendirinya. Kalau yang sebelum-sebelumnya nih, ketika kakek saya buka kamar tuh, ini keranda diem udah. Tapi yang ini ketika kakek saya buka kamar pun, dia masih bunyi gitu. Dak. Si kain ini udah ke bawah gitu. Dak. Sampai kakeknya baca-baca kan, dia kan akan ngerti. Diem. Tapi nggak mempan itu, Bang. Masih kayak gitu. Akhirnya masuk, udah dibiarin aja. Sampai karena terlalu sering mungkinnya kita juga bingung nih keranda mau dikemanain kan, karena ganggu akhirnya. Oh ya, ganggu di rumah ganggu di rumah kan. Tapi padahal itu keranda baru loh ya. Keranda baru. Bisa begitu ya? Bisa begitu. Gila. Nah, di masih di malam yang sama nih, Bang. Karena itu kan nggak mempan nih. Si ini suruh biasa kan diem. Kali tutup paling bunyi sekali udah diem. Ini nggak sampai diliatin kakek tuh masih buka tutup. Dan kakek juga udahlah biarin aja. Nah besok paginya, Bang, keranda ini tiba-tiba ada di ruang tamu. Di ruang tamu depan, pas depan pintu. Jadi pintu depan, keranda tuh ada di sini. Di tengah-tengah ruang tamu. Geser sendiri, Bang. Nah, pagi-pagi tuh yang ditanya itu kan mesti paman ya pertama. Kamu semalam pindahin keranda ini? Enggak, kata paman. Orang malam itu berisik banget sih, kerandanya udah pindahin aja, kata paman itu. Iya. Dia paman masih bujang ya. Akhirnya rembugan kan keluarga tuh, ya tapi dipindahin juga pindahin kemana nih keranda? Setelah kejadian keranda ini pindah tempat sendiri, dan si keranda ini udah ibaratnya udah makin terornya udah makin keterlaluan lah kan ya, karena sampai diliatin, sampai dia buka tutup sendiri kan ibaratnya
udah keterlaluan lah gitu. Iyalah. Akhirnya ya udah nanti kita coba rembugan sama orang-orang yang lain gitu. Enggak taruh di masjid aja. Enggak, waktu itu belum kepikiran di kesana karena ini karena masih baru gitu. Iya, iya. Jadi orang ini naruhnya di mana gitu. Oh, di masjid pun ngeri hilang mungkin ya. Di masjid pun kan ini tempat nginep anak-anak muda dulu tuh, Bang. Jadi kayak saya dulu waktu zaman SD SMP tuh ya sering nginep di masjid tuh. Zaman dulu tuh. Akhirnya itu saat itu tuh diputuskan ya udah taruh di makam aja. Karena di makam itu kan mikirnya serem. Jadi di tengah-tengah pemakaman sekalian, Bang. Biar nggak ada yang nyuri sama terus digembok gitu. Oh iya benar. Sama digembok. Oke, dipindahkan lah, udah tuh nggak ada keranda tuh di rumah itu. Nah, singkat cerita saya udah naik ke SMP ini. Ke SMP itu saya karena udah gede ya, jadi udah pisah. Jadi saya pisah kamar tuh agak telat. Sama orang tua tuh SMP tuh baru pisah. Jadi pindah ke kamar tengah. Cuman kan si kamar ini udah terbiasa kosong. Kamar yang mana nih? Kamar yang tengah. Kamar yang tengah. Kan kalau saya, kakek sama nenek itu di depan, paman itu di nomor 3. Nah, kamar tengah sama bekas pabiasan ini kan kosong. Dua-duanya karena paman yang satu lagi masih kuliah, belum pulang. Jadi si kamarnya udah terbiasa kosong. Entah waktu itu di malam keberapa ada kejadian begini. Saya lagi tidur biasa gitu ya. Terus si posisi kamar ini pakai ranjang, Bang. Jadi pakai ranjang kayu jati. Bawahnya itu kan bolong. Terus pintu di sini, ranjang di sini gitu. Di sini jendela. Tidur ngadep sana lah, ngadep tembok. Nah, waktu itu sekitar jam berapa lah, saya nggak lihat jam ya. Tapi kayaknya sih udah malam. Begitu nengok tuh ada orang duduk di pinggir tempat tidur saya itu, laki-laki, jelas banget ini laki-laki seumuran paman saya duduk begini. Jelas bentuk manusia normal gitu. Waktu itu saya spontan, duh siapa ini gitu. Sementara saya itu dari kecil punya ibaratnya privacy, kalau masalah kamar ini sensitif, Bang. Ponakan saya aja masuk kamar saya marahin. Jadi kamar itu gak boleh ada yang masuk kecuali saya gitu. Ini khusus, pokoknya kamar itu kadang sering saya kunci gitu. Akhirnya ketika lihat orang ini langsung marah dong. "No, siapa kamu? Udah keluar, sana keluar." "Enggak, saya udah di sini duluan," katanya. Nah, dijawabnya dia. "Enggak, keluar." Dipikir saya waktu itu temennya paman. Oke. Temannya paman nginepnya di kamar saya. Nah, waktu saya ngusir orang ini tuh sambil digini-gini, Bang, sama saya. Si orang duduk ini punggungnya saya gini-gini. "Udah keluar, Berasa pindah." beneran orang. Berasa. Ini berasa orang. Nah, paman saya itu di kamar sebelah kayak dia sambil gini, sambil nepuk-nepuk nyamuk. Artinya dia bangun. Iya. Artinya dia bangun. "Mang, ini bebaturan rek modok mula di dia," gitu kan misalnya. Kalau bahasa Indonesia, "Mang, ini temennya kalau mau nginep mah jangan di sini, jangan di kamar saya, udah di kamar Pamang sana." Kalau enggak tidur depan, kayak sampai saya tarik, Bang, si orang itu. Lagi duduk ini, "Udah keluar, pokoknya keluar." Tarik, terus saya buka kunci kamarnya ini, bukan yang ceklek kunci ya, tapi yang Slot. slot. Saya buka slot, keluarin, tutup. "Udah di depan tidurnya, Temang, baturana," gitu. "Itu Bang, temannya. Suruh tidur di depan aja, jangan di kamar saya." Gitu. Si Mbah juga bangun kayaknya. Pada malam itu pada bangun semua. Nah, ini kakek itu udah nggak ada pas saya SMP tuh. Jadi cuma Mbah, saya sama paman. Cuma bertiga. Bertiga aja. Cuma tinggal bertiga. Paginya paman sama Mbah tuh ngomong. Pas mau berangkat sekolah tuh biasanya saya kalau pagi tuh sambil dengerin musik gitu. Terus, "Semalam berisik amat, mimpi apaan?" "Mimpi itu temannya Mang Ali, ngapain tidur di kamar saya. Pokoknya nggak boleh ada yang masuk kamar saya. Kalau mau nginep aja di depan atau di kamar mama, ngapain tidur di kamar saya. Saya usir." Terus si pamannya, "Siapa, nggak ada yang nginep semalam." Karena saya ngelihatnya benar-benar bentuk seumuran paman saya ya.
Ah enggak tuh, Bu, itu temennya. Saya ibaratnya sampai saya usir gitu. Akhirnya paman sama mbah tuh ngeyain aja, udah gitu. Nah, cuman ketika pas berangkat sekolah tuh jalan kaki, saya sambil nginget-nginget ya malam itu. Bentar, kayaknya ada yang aneh gitu pas malam itu. Saya perasaan pas mau tidur itu kunci kamar. Iya kan, bahkan Ya. slotnya dibuka. Nah itu pas ngusir dia itu merinding kan. Pas ngusir dia itu kan saya buka slot. Artinya pas mau tidur saya kunci nih, dan waktu itu nggak ada siapa-siapa. Bener. Berarti ini orang masuknya dari mana gitu kan. Oh iya, ini pulang sekolah tuh cerita lagi ke paman. Iya mang, baru ingat semalam itu udah dikunci, itu orang masuknya dari mana? Udah lupain aja, udah diusir nggak apa-apa, udah kamu di situ aja. Jadi ternyata kata paman itu si orang ini itu memang tidurnya di situ karena kamar ini terbiasa kosong. Entah dari mana datangnya gitu. Ini tuh bukan manusia bang ternyata. Jadi apa ya, dibilang penunggu sana juga bukan. Jadi kayak makhluk mungkin lewat terus lihat ada kamar kosong singgah aja di situ mungkin ya gitu. Karena terbiasa kosong. Tapi yang abang Paul rasain waktu itu tetap normal ya? Normal, orang Bajunya biasa. pun Normal, nggak ada yang aneh sama sekali, nggak ada yang aneh. mukanya berarti ngeliat waktu itu? Mukanya, ya waktu itu bangun tidur sih. Jadi cuma nunduk doang, tapi ngelihat. Tapi ada mukanya? Ada mukanya, Jelas ya? jelas ada mukanya. Nggak yang ibaratnya pucat apa yang hancur apa yang enggak. Ini bentuk normal. Aneh banget. Makanya saya bilang ini temannya paman gitu. Ya. Ternyata itu bukan, itu sosok yang katanya tidur di situ, pohon di situ. Tapi karena sudah kamu usir katanya. Udah sampai ke usir itu udah katanya udah nggak di situ. Udah aman katanya. Oh ya udahlah, karena bilang udah aman kan. Ya udah bodo amat gitu kan. Dan di situ habis itu bang, saya sakit beneran, sakit demam itu sampai 3 hari kalau nggak salah. Nah sakit kalau kata orang tuh kesambet. Kan kalau kesambet itu kalau di sana tuh apa ya, mitosnya itu dicolek hantu, makanya sakit kesambet. Nah kalau ini kasusnya saya yang mukul hantu gitu, karena malu dorong, makanya sampai sakit. Itu sampai saya diobatin sama orang kayak orang-orang pintar gitu, sampai ngajiin. Jadi kata nenek itu nggak bisa bangun bang, saya selama 3 hari itu. Udah gini aja, udah tidur aja. Bangun sebentar makan, tidur lagi. Kayak mungkin kalau gejala penyakit sekarang kayak tidur apa ini namanya? Kayak kelainan tidur gitu lah. Tapi kan itu aneh gitu lah, selama 3 hari itu kayak gitu aja. Tidur terus dibangunin sampai keluarga tuh udah nangis-nangis lah. Udah mikir jelek aja gitu. Jadi tambah-tambahin alhamdulillahnya sembuh waktu itu bang. Nah udah sembuh ini udah aktivitas normal lagi. Nah dari kecil itu kan saya seneng nonton bola tuh bang. Saya masih ingat itu di tahun berapa, pokoknya masih SMP-an nih. Masih SMP itu semifinal Liga Champions Chelsea versus Liverpool. Masih ingat tuh pertandingan yang 4-4 skornya itu seru banget. Waktu itu di kamar ini saya gantungin, dulu saya seneng jersey yang lengan panjang. Ada yang lengan segini, ada yang lengan panjang. Memang style begini tuh emang dari SMP saya bang. Pakainya senengnya pakai jersey bola gitu. Itu digantung di dinding. Jadi ini pintu, ini tempat tidur. Nah di sini tuh saya gantungin jersey. Ada sekitar 4 jersey Liverpool gitu saya gantung. Di tengah-tengah ini jersey yang panjang, yang lengan panjang ada 1. Malam itu saya mau nonton pertandingan semifinal Liga Champions kan sekitar jam 2 jam 3 kan. Saya bangun jam 2-an. Udah di alarm bangun. Begitu melek nih, ini si lengan jersey panjang ini gerak sendiri bang. Beres ini jersey yang. Jadi si tangan kirinya ini lurus. Namanya orang baru bangun bang, masih apa gitu. Turun lagi. Gantian tangan kirinya. Gitu. Turun lagi. Masih mikir apa
kok gerak sendiri gitu, lengan panjang ini gitu. Jadi kayak ada isinya di dalamnya. Iya. Perhatiin sambil itu udah umur segitu udah ngerti setan lah ya. Sambil baca apaan gitu. Sambil liatin, masih posisi tidur gitu bang, liatin. Nah lagi liatin lagi, gerak lagi akhirnya. Set gitu. Gak sampai gini, cuma sejajar. Turun lagi. Akhirnya saya deketin kan. Ini ada apanya sih di dalamnya gitu. Iya. Turun ranjang, deketin. Begitu jas ini mau saya ambil, tangannya langsung gitu. Langsung saya lari dari kamar itu ke kamar paman. Mang, langsung gedor-gedor. Itu nenek pun bangun. Kenapa sih? Itu bajunya gerak-gerak sendiri. Wah, paman langsung, untungnya paman lagi ada di rumah waktu itu. Langsung ke sana. Ada apa, Bang? Enggak ada apa-apa, makanya kamu kalau tidur baca doa dulu. Udah baca doa. Itu bisa gerak sendiri. Akhirnya saya nonton bola, nyalain TV. Akhirnya nonton bola itu sekitar setengah subuh kan. Subuh udah kelar ya, tidur lagi. Terus nanti subuh, nah habis subuh itu biasa saya olahraga. Biasa setelah sholat subuh buka pintu ke depan, ini di pohon sawo. Jadi di depan rumah itu ada di kiri pohon sawo, di kiri pohon mangga, di kanan pohon sawo. Di samping pohon sawo itu ada pohon nangka. Oke. Ada pohon nangka udah gede-gede ya. Begitu keluar, saya sempat tatap-tatapan sama makhluk kayak gorila gitu bang, kerak, jadi berbulu, matanya merah. Itu saya nggak tahu itu genderuwo. Jadi pohon sawo ini bercabang gini, cabang dua, yang satu lurus, yang satu agak miring. Oke. Nah di miring itu dia duduk di situ. Ini apa? Masa iya ada monyet di sini gitu kan? Itu udah posisi udah di sepatu, ini monyet gede banget ke saya. Balik lagi, itu kan udah pada bangun kan, wah bapak itu ada monyet gede depan. Wah apa lagi sih gitu. Itu jadi kesana dilihat nggak ada lagi gitu kan. Nah si paman ini karena dia punya ngerti hal gitu, dia tuh lihat sebenarnya. Katanya gitu, cuma gitu doang. Ini si pohon sawo ini memang nggak tahu ya kenapa makhluk-makhluk seperti itu kadang ada identik dengan pohon sawo gitu ya. Nggak ngerti juga kenapa dengan pohon sawo ini. Pernah satu kejadian di satu malam bang. Pas nenek saya lagi sholat malam. Jadi sekitar jam 2, jam 3. Itu pas nenek saya sholat, terdengar ada suara orang lari di depan rumah. Nah, larinya itu pakai sendal jepit. Jadi kan kedengaran keras. Gitu lah sendal jepitnya. Nah, kedengaran keras lari. Itu lama, Bang. Jadi di rakaat terakhir lah dia. Dari awal sampai salam itu ngedengar suara orang lari. Sampai akhirnya bangunin paman, Le. Itu suara ada suara orang lari-lari, dicek. Nah, saya pun bangun kan karena kedengeran ada apa mah? Itu ada orang lari-lari. Disamperin sama pamannya ke depan. Begitu buka pintu, ada orang muter-muter pohon sawo tersebut. Orang bapak-bapak gitu ya, mungkin bapak-bapak anak 2 apa 3 lah. Muter-muter lari cepet banget, kencang banget muter-muter pohon tersebut. Paman saya itu langsung deketin orang tersebut kan, langsung ditepok. Pak, lagi ngapain? Cek, astagfirullahaladzim, langsung sadar. Langsung, wah udah nggak bisa ngomong tuh, langsung napasnya. Udah sini, masuk. Dikasih minum lah, istirahat dulu gitu. Dia nggak sempet ngomong, nggak langsung ngomong. Cuma ibaratnya di ruang tamu tuh udah diistirahatin dulu lah di seorang ini biar tenang dulu, dikasih air. Udah istighfar, dia udah mulai bisa ngomong. Kenapa Pak? Kenapa? Ada apa? Nah ini orang ini tuh kebetulan kenal. Jadi karena warga kampung sekitar ya, jadi tahu, paman pun tahu gitu sama orang, kita pun, keluarga kita pun tahu sama orang tersebut. Kenapa sih kok muter-muter malam-malam lagi ngapain? Gitu.
Si orang ini cerita tadi saya itu habis main katanya dari saudara, pulang kan jalan kaki. Nah lewat depan rumah saya ini, di pohon sawahnya ini, dia ini lihat pocong katanya. Lihat pocong berdiri di ini pohon sawo bercabang gini ya. Di sini di depan pohon persis lah. Nah, menurut pengakuan si bapak-bapak ini, dia itu lari ke arah rumahnya. Jadi menurut perasaan dia lari cepat itu udah mau nyampe rumah. Di bayangan dia itu kiri kanan itu jalan pulang ke rumah. Tapi kok ternyata saya muter-muter di sini ya katanya. Kenapa ya? Jadi aneh gitu bang. Anehnya tuh menurut pengakuan si bapaknya ini begitu lihat pocong dia lari langsung ke rumah. Cepat gitu lari ke rumah itu cepat. Dengan katanya sih berat gitu lari itu berat tapi berusaha cepat. Nah tapi yang kita lihat tuh dia itu cuma muter-muter pohon sawo gitu nggak kemana-mana larinya gitu. Saya dikasih tahu kan, iya tadi pas itu lama katanya pas saya sholat rakaat terakhir itu udah kedengeran muter-muter katanya. Ya udah nginep aja dulu di sini. Besok pagi-pagi baru pulang. Pulang nah cerita itu hampir booming lah ya karena orang ini cerita lagi ke ada orang lain. Oh, udah cerita orang lain. Akhirnya hampir semua orang tahu lah bahwa di pohon tersebut ada yang aneh gitu. Nah singkat cerita saya masuk SMA. Pas saya SMA ini paman saya yang kuliah ini udah lulus. Oke. Jadi si kamar tengah ini udah ditempatin sama paman. Oh, abang pindah dong otomatis. Saya pindah ke kamar yang bekas pabeasan itu. Bekas gudang beras Gudang beras itu. Itu kan kamar kosong juga kan. Iya. Di gudang beras itu pindah ke sana. Di kamar itu kejadian yang saya alaminya itu hampir nggak ada sih bang, karena udah netral nih, udah normal. Jadi selama tidur di sana tuh ya biasa aja gitu, normal. Pernah ada satu kejadian ada orang gila masuk ke rumah nggak ketahuan nih, buka pintunya nggak ketahuan, ataunya nggak ketahuan. Nah si orang ini kelihatan sama nenek saya pas lagi sholat. Terus dia masuk ke kamar saya. Oh. Kebetulan waktu yang biasanya saya suka ngunci kamar, itu saya nggak ngunci kamar. Nah masuk ke kamar saya, terus katanya diintip tuh dia sembunyi di balik pintu. Jadi si kamar ini kebuka, kamar saya nih, nanti balik pintu. Akhirnya paman saya dibangunin gitu kan, sama dua-duanya nih paman saya dibangunin. Itu ada orang di kamarnya si Paul, ada orang. Dicek. Abang di mana waktu itu? Di kamar lagi tidur. Lagi tidur tapi ya. Saya nggak tahu tuh kejadian itu kan. Akhirnya dicek tuh bertiga, dibuka pintunya, benar ada orang. Penampakannya ini orang gila, rambutnya gembel, terus gimbal ya, rambutnya gimbal, camping-camping gitu. Ditarik ke depan. Sama paman. Oh, orang gila, coba tarik. Tarik depan, suruh duduk di kursi buat mastiin ini orang apa bukan. Karena yang dikhawatirkan ada mitos di sana itu kalau misalkan rumah kedatangan orang gila yang masuknya dari depan keluarnya dari belakang, itu akan ada salah satu keluarga yang meninggal. Waduh, mitos di sana. Tapi kalau misalkan masuknya dari depan keluarnya dari depan lagi, itu sih nggak apa-apa katanya. Sempet diinterogasi tuh, bapak siapa, laki-laki kan, ngapain kesini, masuknya dari mana, namanya orang gila kan. Itu udah diem aja kan, nggak jawab apa-apa, cengar-cengir. Hanya paman yang satu ngecek pintu kan, cek pintu, ini dari mana nih masuknya orang. Nah ternyata si pintu depan ini memang tidak dikunci. Pas malam itu tuh akhirnya, oh ya mungkin dari depan, udah keluarin aja dari depan. Keluarin dari depan. Cuman anehnya bang, si orang ini begitu keluar, katanya pas paman saya mau nutup pintu noleh gini gitu ya, lihat lagi ini seorang udah nggak ada. Itu hilang ya? Hilang. Jadi kita pun malam itu masih bertanya-tanya, ini orang gila atau bukan gitu. Untungnya keluarnya dari depan, masuknya dari depan, keluarnya dari depan juga. Jadi yaudah nggak apa-apa. Soalnya pintu yang lain dikunci, ini pintu depan aja yang dibuka kayaknya dari depan. Iya. Udah keluar dari depan udah.
Nah, si paman saya yang tidur di kamar nomor 3 itu ceritanya menikah. Nah, kalau udah menikah itu kan ikut sama istri. Jadi kamar ini kosong lagi nih. Oke. Akhirnya saya pindah ke kamar nomor 3. Pindah ke kamar paman. Pindah ke kamar paman nomor 3 biar deket gitu kan. Karena setelah kejadian itu kan takutnya terjadi lagi. Akhirnya pindah ke kamar nomor 3. Nah, udah ada tuh. Singkat cerita, setelah lulus SMA, itu saya kerja lah di salah satu retail yang pernah diceritain di sini. Di kontrakan Tebet itu. Ya. Udah kerja di situ. Udah dewasa kan, udah pulang. Nah, waktu pulang itu ke rumah, akhirnya cerita lah sama nenek tentang kejadian-kejadian yang ada di rumah tersebut, di rumah nenek tersebut. Karena saat itu saya udah dewasa ya, mungkin nenek juga udah nganggapnya, udahlah, udah bisa hidup sendiri, udah berani. Baru terbuka, Bang. Katanya, entah benar atau enggak, kata nenek, iya memang di belakang itu, di samping kamar mandi, itu ada makam, katanya. Makam anak nenek yang kembar. Oh. Makanya kamu waktu kecil lihat penampakan anak kecil lagi main Bebek tuh. main kelinci, main kelinci di situ katanya. Itu mungkin karena nenek udah lupa katanya pernah punya anak kembar di makamin di situ. Terus nenek juga cerita bahwa ternyata latar belakang rumah ini itu dulunya adalah bekas markas Belanda gitu di zaman penjajahan tuh. Di zaman penjajahan itu bekas markas Belanda, di mana di lokasi rumah saya ini tempat penyiksaan tawanan. Oke. Katanya ya, karena nggak tahu nih, itu kan cerita turun temurun. Sementara yang lapangan voli ini, nah itu markas tentaranya. Jadi lapangan voli belakang itu luas, itu markas tentaranya. Dan di rumah itu ada satu meja makan gede yang dari kayu jati. Itu dibuat dari tempat penyiksaan tawanan-tawanan tersebut. Jadi si tawanan ini katanya disiksanya itu di atas meja gitu ya, disiksa entah itu digantung, entah itu dicambuk gitu di atas meja tersebut. Nah, karena gede gitu ya Bang kayu jatinya. Si kayu jati ini dibuatkan meja makan. Gitu. Akhirnya terjawablah pertanyaan saya kenapa banyak kejadian-kejadian aneh di rumah tersebut. Nah, akhirnya setelah itu pun ya udah mejanya di ini aja, ibaratnya dibongkar biar ibaratnya udahlah auranya dibuang gitu. Terakhir hal aneh yang terjadi itu ketika kamar saya ini yang nomor 3 ini ceritanya mau dijadikan kamar mandi. Karena yang letter L ini, udah digusur. Ini udah tanahnya udah jadi milik orang. Jadi dijual setengah. Nah, yang kamar nomor 3 itu jadiin kamar mandi. Nah, ketika digali itu di kedalaman segini mungkin ya, seperti sedada orang dewasa, itu ada serpihan kaki manusia. Di situ tuh ada serpihan kaki manusia. Jadi kan kalau kaki manusia itu kan beda dari yang lain, kan ada gepeng gitu, agak gepeng gitu. Terus ada kain-kain kafan putih yang udah lusuh banget gitu, udah bolong-bolong lusuh. Hanya serpihan-serpihannya aja. Nah, di situ kan kalau diruntut kejadiannya, oh nyambung nih sama kasusnya kayak yang katanya penyiksaan di sini. Mungkin bener gitu. Itu sih Bang. Tahun berapa itu dibongkar itu? Pas itu udah kesinian 2018-an. Oke, baru-baru ini. Baru-baru ini. Dan sekarang rumahnya ya, kenapa saya ceritakan karena sekarang rumahnya udah direnov total dan udah nggak ada gangguan apa-apa lagi. Sekarang ditempatin oleh paman yang ketiga ini, yang tidur di kamar ketiga, rumah kali ini. Dari situ sekarang. Jadi kan dia bungsu, jadi udah dibenerin jadi bagus sekarang rumahnya. Sama depannya ngewarung sekarang. Aman ya sekarang ya untungnya. Aman sekarang. Oke Bang Paul, tadi kan katanya pas Bang Paul kecil nih, teman Bang Paul jarang ada yang main di situ. Itu sampai gede pun gak ada yang main di situ, jarang. Jarang, benar. Memang jarang, sampai saya ibaratnya merantau pun memang jarang yang main. Ibaratnya teman Bang Paul udah ngajak ya? Iya udah ngajak. Teman-teman yang main itu cuma di depan. Nggak mau masuk ke rumah rata-rata. Hanya beberapa orang lah, dan itu pun nggak masuk lagi.
Katanya sih enggak, takut gitu. Auranya kayaknya beda aja gitu katanya, nggak tahu Kenapa kenapa. sih dia pada gimana Ya, katanya? nggak ngerti Mereka juga ya. bilang. Jadi kayak di mata teman-teman itu rumah itu kayak yang angker aja lah gitu. Nggak pada masuk. Bisa kehitung jari teman-teman yang pernah masuk ke rumah itu bisa kehitung jari. Gila. Bahkan teman paman juga. Teman paman, kalau teman paman ada sering. Paman ada Paman ya? ada. Pernah namanya Sandi, saya sebut aja ya. Sandi. Itu satu-satunya temen yang pernah nginep di kamar saya itu. Di nomor 3. Oke. Jadi udah gede, udah biasa. Dan dia kena erep-erep bang. Oh. Di malam pertama itu. Baru sekali nginep Baru sekali kena erep-erep. Katanya sih didatengin sosok gede hitam katanya. Ada bilang gitu. Dalam padahal saya bangun. Jadi teman saya tidur di samping ya. Terus saya di sampingnya berdua gitu kan. Saya lagi main HP padahal waktu itu. Dia gitu, ngigo. Terus saya, kenapa nih anak itu? Saya biarin gitu kan. Terus astagfirullah. Oh kamu diem aja sih katanya. Saya diganggu. Habis itu udah nggak mau nginep lagi. Dia emang mungkin kata orang auranya sehubung lah, memang mungkin begitu. Ya. Mungkin ya. Tapi itu kan benar-benar berarti kayak di perkampungan begitu ya? Nggak Iya, yang di rame ya? perkampungan. Nggak yang di perumahan kiri kanan ada rumah, enggak ya? Agak berjarak. Agak berjarak. Meskipun sebenarnya itu kan agak padat, cuman memang agak berjarak. Rumah itu nggak berdempetan kayak di perumahan gitu. Tapi untuk bangunannya sendiri itu bangunan tua berarti? Apa sebenarnya nggak terlalu tua? Nggak terlalu tua juga. Nggak, bangunan tua, cuman udah beberapa kali direnov gitu. Oke. Tapi mempertahankan bentuknya masih sama kayak gitu. Oke. Jauh nggak sih dari itu Brebes tuh? Maksudnya kampungnya itu di mananya gitu? Jauh nggak sih? Kampungnya itu di Melayunya. Jadi dari Brebes ke Malayu mungkin 1 jam dari kota, dari alun-alun kotanya gitu. Oke. 1 jam. Lengkap sudah ya informasinya. Dan rumahnya sekarang juga udah direnov, udah aman. Udah jadi rumah pamannya Bang Paul nih. Ini nggak apa-apa diceritain ya? Nggak apa-apa. Karena saya berani cerita karena udah dibongkar, udah nggak ada masalah apa-apa. Oh iya benar. Kalau rumahnya masih bentuknya sama, saya juga nggak berani. Takutnya pas pulang, waduh parno gitu kan. Kali ini udah beda semua, total semua udah aman semua. Udah aman ya. Nah ini pertanyaan yang ya dari kejadian-kejadian yang udah terjadi nih. Keranda waktu itu sempat di dalam rumah itu berapa lama ya? Itu lama bang posisinya. Jadi sekitar mungkin ada hampir 6 bulanan. 6 bulan dan itu? 6 bulan. Dan setiap ada yang mau meninggal itu bunyi, dan setelah pemakaman itu pasti bunyi. Kebuka tutup, bahkan pindah ya? Bahkan pindah. Nah itu kan keranda bang ya? Dari keranda tadi kan, kalau sebelum ada meninggal ini pasti bunyi kan malamnya? Iya. Dan setelah bunyi itu pasti besok ada meninggal? Besok ada meninggal. Nah, ada nggak kayak dari keluarga Bang Paul nih yang bilang gitu, lapor ke warga, nih kayaknya ini ada bunyi gitu, atau maksudnya cerita itu tuh yang kayak Bang Paul bilang kalau sebelum ada yang meninggal pasti bunyi, itu ya hanya di keep di keluarga Bang Paul aja apa orang lain ada yang tahu? Itu di keep di kita aja sih. Soalnya aja. Kita cerita juga kan, kita nggak tahu siapa yang bakal meninggal. Iya sih benar. Tahu-taunya besok pagi meninggal. Tapi kalau misalkan yang meninggalnya sore atau di siang itu sih enggak gitu, enggak bunyi, tapi bunyinya malamnya setelah pemakaman. Oh, oke. Buka tutup. Itu kalau misalkan pagi-pagi ada mau pengumuman meninggal baru bunyi gitu. Ya. Nah itu tadi cerita dari Bang Paul tentang rumah nenek di Brebes ya. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Gue mau kalian tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak banget terima kasih sama Bang Paul udah dateng yang kedua kalinya buat nyeritain pengalaman horornya sama sahabat lonceng di rumah. Thank you banget ya Bang ya. Sama-sama. Pokoknya nanti datang lagi nih kalau ada cerita-cerita lagi. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagramnya itu, nanti akan mengarah ke WA admin kita. Dan ya akhir kata gue Gilang Ahadit izin pamit. Bang Paul juga izin pamit. Bye-bye.